Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini, kami dari kelompok H akan membahas materi mengenai bakat dan inteligensia untuk memenuhi kelengkapan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Anas Arfandi, SPD MPD. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan para anggota dari kelompok H. Saya Husna Rahma sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Yores Luis Tumpao pemateri kedua, Dea Putri Sabila sebagai pemateri ketiga, dan Musyawir Mansur sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, melangkah ke pembahasan materi. Bagian yang pertama, bakat. Apa itu bakat? Bakat merupakan suatu kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Bakat diartikan sebagai suatu potensial bawaan yang masih harus dikembangkan dan juga perlu dilatih sehingga dapat menjadi suatu potensi yang baik untuk modal seseorang di masa yang akan datang. Jadi, bakat apapun yang dimiliki dalam diri kita harus terus bisa dikembangkan. Dan seiring juga dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, menjadi keuntungan kita untuk memberitahukan kepada orang lain bahwasanya saya atau kami memiliki bakat yang dapat memberikan kesenangan kepada orang lain dan kembali lagi akan menguntungkan kepada diri kita. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Yores Luis Tumpao selaku pemateri kedua untuk membahas materi tersebut. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengukuran bakat. Untuk mengetahui bagaimana tingkat bakat seseorang, yaitu dengan melalui tes bakat. Tes bakat ini pada umumnya merupakan tes baku yang disusun oleh para ahli pengukuran tes bakat yang bertujuan membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai area minatnya di bidang-bidang tertentu untuk kemudian merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan. Jadi, untuk mengetahui suatu ukuran bakat yang ada pada diri seseorang, harus dilakukan suatu tes bakat yang merupakan tes baku yang disusun oleh para ahli pengukuran. Selain pengukuran bakat, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri turun dari individu sendiri. Contohnya, seseorang yang kurang berminat untuk mengembangkan bakat-bakat yang dia miliki, atau bisa saja dia kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi. Sedangkan, faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang berasal dari lingkungan seorang anak. Contohnya, orang tuanya kurang mampu untuk menyediakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat anak itu. Selanjutnya, saya persilahkan Saudari Dea Putri Sabila selaku pemateri ketiga untuk membahas pembahasannya. D. Peranan bakat dalam proses belajar psikologi pendidikan. Menurut Guilford, bakat memiliki 3 dimensi psikologi, yakni dimensi perseptual yang meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, dan meliputi faktor-faktor antara lain kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, dan sebagainya. Dimensi yang kedua yaitu dimensi psikomotor. Dimensi ini mencakup 6 faktor yaitu faktor kekuatan, impuls, kecepatan gerak, koordinasi, keluasan, dan faktor ketelitian atau ketepatan yang terdiri atas 2 macam yaitu faktor kecepatan statis dan faktor ketepatan dinamis. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi intelektual.
merupakan dimensi yang memiliki implikasi paling luas dibanding dimensi lain. Dimensi ini meliputi 5 faktor, yaitu faktor ingatan, faktor pengenalan, faktor evaluatif, faktor berpikir konvergen, dan faktor berpikir divergen. Peranan bakat dalam proses belajar psikologi pendidikan yang pertama, mengetahui potensi diri. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, maka nantinya seseorang bisa mengetahui potensi apa saja yang seharusnya bisa dikembangkan lebih baik. 2. Perencanaan masa depan. Dengan mengetahui apa saja bakat yang dimiliki oleh diri sendiri, nantinya akan membantu untuk merancang masa depan yang lebih baik. Ketiga, penentu kegiatan atau tugas. Pada saat proses belajar disertai juga dengan bakat yang dimiliki, maka tentunya akan memberikan hasil yang jauh lebih bagus dan maksimal dibandingkan dengan proses belajar atau bekerja tanpa disertai bakat. Dengan ini, maka seorang anak bisa menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan bakat yang dimiliki. 4. Peranan selanjutnya yaitu menunjang keberhasilan akademik. Dengan bakat, maka seseorang akan menjadi cerdas secara emosi dalam psikologi, sekaligus mempersiapkan individu tersebut untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup yang berhubungan dengan akademik. Peran bakat selanjutnya yaitu mencapai prestasi tertentu. Untuk meningkatkan seseorang bisa meraih prestasi tertentu dalam bidang yang digeluti, dibutuhkan pengetahuan, latihan, pengalaman, dan dorongan atau hakikat motivasi dalam psikologi, hingga semua hal tersebut nantinya bisa diwujudkan. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia, yang berarti kekuatan akal manusia. Inteligensi berarti kecerdasan. Inteligensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Dari sekian definisi tentang inteligensi yang dirumuskan oleh para ahli, secara umum dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 klasifikasi berikut. Pertama, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi baru, atau menghadapi situasi-situasi yang sangat beragam. 2. Kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan konsep-konsep abstrak, dan menggunakan secara luas simbol-simbol. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Musyawir Mansur sebagai pemateri keempat, materi terakhir untuk membahas materinya. Persilahkan. F. Pengukuran inteligensi. Dalam psikologi, pengukuran inteligensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Hasil pengukuran inteligensi biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu yang dapat menyatakan tinggi rendahnya inteligensi yang diukur, yaitu IQ, Intelligence Question. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Pengaruh faktor bawaan. Banyak peneliti yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai-nilai tes IQ mereka berkorelasi tinggi. Ada yang kembar, ada yang bersanak. 2. Pengaruh faktor lingkungan. Pemberian makanan bergizi merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting. 3. Stabilitas inteligensi dan IQ. Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan satu konsep umum tentang kemampuan individu. 4. Pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Pengaruh faktor pembentukan. Perbentukan ialah segala keadaan di luar diri seorang yang mengaruhi perkembangan inteligensi. 6. Minat dan pembawaan yang khas. Minat pengerahan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan membagi perbuatan itu.
7. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Itulah beberapa pembahasan mengenai bakat dan inteligensia yang kami diskusikan, mulai dari bakat, pengukuran bakat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, peran bakat dalam proses belajar psikologi, pengertian inteligensia, pengukuran inteligensia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.